Insyaallah pada waktu duha ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sebetulnya kita masih di hadis yang terakhir sebelum bab taubat. Ya, hadis yang cukup panjang, namun kisahnya sudah sangat masyhur, sudah sangat populer, yaitu 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Sudah tahu semuanya ceritanya? Sudah ya? Baik, maka kami simpulkan saja karena kisahnya sudah sangat populer. Intinya 3 orang tersebut dari kalangan orang beriman dan orang yang punya bekal amal soleh, yang mana bekal amal soleh tersebut didasari dengan keikhlasan. Itu yang paling penting. Di mana bekal amal soleh tersebut didasari dengan keikhlasan, dan itu amalan yang paling penting. Jadi orang itu bukan dilihat sekadar pada kuantitas amalannya, melainkan yang terpenting adalah dilihat dari kualitas amalannya. Ikhlas karena Allah atau tidak? Kalau ikhlas karena Allah, maka dunia dia akan mendapatkan faidah, dan akhirat dia akan mendapatkan manfaatnya. Sebagaimana kisah 3 orang ini yang terjebak dalam gua ketika melakukan perjalanan, kemudian sejenak istirahat di dalam gua tersebut, qaddarallahu ma syafa'al, Allah menggerakkan batu yang membuat gua tersebut tertutup. Nah, lihat. Di sini di antara pelajaran yang bisa kita petik selain daripada makna daripada keikhlasan adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang penting. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Batu tersebut nggak usah digotong dulu sama orang, Pak, tapi dibuat pindah sama Allah. Ya, bahasa sederhananya gelinding, Pak. Sehingga membuat pas jatuh dan posisinya menutup mulut gua tersebut. Siapa yang melakukan itu? Ada orang iseng gitu, Pak? Oh, ada orang nih, tutup aja deh. Tidak, Pak. Allah yang menakdirkan itu semuanya. Yang mana kemudian pelajaran dari kisah ini dipetik oleh orang-orang yang datang setelahnya, termasuk oleh kita yang mendengar hadis dari Nabi SAW yang dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lihat, Maha mampu Allah. Jadi batu sebesar itu saja mampu Allah geser tanpa butuh bantuan kepada siapapun. Allah nggak memerintahkan malaikat untuk menggeser batunya. Allah nggak memerintahkan jin untuk menggeser batunya, tapi Allah perintahkan batu tersebut untuk berpindah. Jadi semua makhluk Allah itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pelajaran yang penting kita singgung kembali juga tentang makna keikhlasan dari hadis ini. Lihat, setiap 3 orang ini dia atau mereka memiliki amalan unggulan. Memiliki apa? Amalan unggulan yang mana mereka berprasangka baik. Ingat, bukan pede Bapak Ibu. Bukan pede diterima sama Allah, bukan. Dan saya sering sampaikan, mungkin di majelis ini belum saya sampaikan, nggak boleh seorang mukmin itu pede, nggak boleh. Ya, jadi para orang tua kepada anak-anaknya ketika ingin meraih prestasi, nah pede aja, jangan. Rubah itu maknanya, rubah kata-katanya. Kenapa? Karena pede bukan dari Islam. Percaya apa? Percaya diri. Itu bukan dari Islam. Menyalahi hadis-hadis Nabi SAW. Jadi 3 orang ini Bapak Ibu sekalian azani Allah ya kemajmain, mereka berprasangka baik kepada Allah akan amalan yang mereka kerjakan. Akan amalan yang mereka kerjakan itu didasari dan dilandasi dengan apa? Keikhlasan. Dan ingat, mereka bukan pede sudah diterima. Gak ada seorang mukmin yang pede amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai pede masuk surga. Pede bisa ngajak orang masuk ke dalam surga. Pede bisa ngasih syafaat seorang di umbar. Kamu
Ya, kalau kamu ikut kami nanti saya gak akan pernah masuk surga kecuali kamu dulu masuk surga. Ya, benar orang Pak. Ada seperti itu. Ada namanya kepedean. Dan banyak sekarang orang ngumbar-ngumbar surga seolah-olah dia ahli surga. Padahal seorang mukmin dia semakin bertakwa, semakin merasa khawatir dirinya tidak masuk dalam golongan orang-orang menghuni di dalam surga tersebut. Azan ya Allah ya kumajma'in. Jadi apa salahnya dari kalimat PD itu? Percaya diri itu bertabrakan dengan sebuah hadis, sebuah doa yang kita baca setiap pagi dan petang. Ada yang tahu di mana doanya? Ada yang tahu di mana kita nggak boleh kita ucapkan PD itu? Coba. Raditu billahi rabbil itu aja, jangan PD gitu ya. Gak di situ. Pak, majuan lagi bisa Pak Afwan Pak. Belakang tuh udah dekat pintu. Terus Pak, terus. Insyaallah pahalanya lebih besar Pak. Nggak benar ini Pak, ya. Bukan didoain, ngabarin Pak. Tapi semoga insyaallah. Karena Rasulullah SAW ketika melihat ada 3 orang sahabat, yang mana 2 orang sahabat, satunya duduk di depan, satunya di belakang, dan satunya pergi. Rasulullah SAW ketika yang pergi, karena dia berperis ilmu, maka Allah berpaling darinya. Yang kedua, karena dia melihat ada di depan, dia isi di depan. Kata Rasulullah SAW, dia masuk, maka Allah melindungi dia dari api neraka. Yang di belakang, karena dia malu-malu, maka dia duduk di belakang. Tapi ini kayaknya bukan malu, bukan ya. Yang paling pasti jangan maluin, ya. Nah yang duduk di belakang, karena dia malu, tetap duduk di majelis ilmu. Apa kata Rasulullah? Istahya minhu. Dia malu, maka istahyallahu minhu. Maka Allah pun malu untuk mengadab dia nanti di neraka. Lihat Pak, orang yang malu tapi tetap duduk di majelis ilmu, dia duduk di belakang. Tapi kata Rasulullah SAW, sampai-sampai karena dia malu, Allah balas malunya dengan apa? Allah kelak malu untuk diazab dia nanti di neraka. Malu, kenapa? Kenapa aku harus azab sedangkan dia masih duduk di majelis ilmu? Nah, maka di sini keutamaan apa? Mengisi kekosongan di saf-saf terdepan. Itu ya. Baik para jamaah azani Allah ya kumajma'in. Apa hadisnya, apa doanya? Masyaallah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatan. Di mana kalimatnya? Di mana wajhul istidlalnya? Sisi pendalilannya di mana? Wala takilni. Jangan kau sandarkan kepadaku ila nafsi, kepada diriku tarfatain, walaupun hanya sekejap mata. Sedangkan kalau apa Pak? Percaya padahal kita mohon sama Allah, ya Allah, jangan kau sandarkan kepadaku. Sedangkan kita menyandarkan kepada diri kita sendiri, nggak boleh. Maka diganti dengan kalimat apa? Optimis. Ya dalam bahasa Arab apa? At-tafaul. Itu ada hadisnya. At-tafaul, optimis. Nah maka orang-orang ini Pak, mereka berbaik sangka, husnudzon sama Allah, amalan yang mengerjakan itu dilandasi dengan keikhlasan. Maka kemudian satu persatu mereka sebutkan. Yang satunya apa? Ada yang masih ingat? Satu orang, apa amalannya? Berbakti kepada orang tua. Tidaklah dia memberikan minum susu tersebut atau makanan kecuali diberikan dulu kepada orang tuanya dibandingkan di kedepan anaknya. Padahal sudah kelaparan. Ya. Sebagai bentuk baktinya kepada orang tua. Apa kata orang tersebut? Ya Rob, seandainya. Nah, lihat nggak pede. Ya Rob, ini amalku sudah diterima ya Allah. Sudah diterima sih, kasih solusi sih. Nah, itu kepedean, Pak. Lalu apa katanya? Ya Allah, seandainya amalan ini adalah amalan yang didasari karena mengharapkan wajahmu, karena keikhlasan, maka berikan jalan keluar dari apa yang sedang kami alami, yaitu tertutupnya sebuah gua ini. Maka bergeser dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
tapi bergeser masih bisa belum keluar. Sudah ada celah tapi belum keluar. Yang kedua, apa amalannya? Katanya sudah dengar semua, harusnya bareng-bareng jawabnya. Hah? Apa? Ya. Ingin berzina kemudian meninggalkannya karena Allah. Jadi meninggalkan yang haram dikerjakan karena Allah. Padahal posisinya sudah berada di atas, di antara kedua paha wanita tersebut. Maka dia tinggalkan karena Allah, khasyatan lillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, seandainya aku meninggalkan apa yang Engkau haramkan ini semata-mata karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka berikan kami solusi dari yang apa yang kami alami, yang sedang kami hadapi." Bergeser lagi itu batu. Yang ketiga apa amalannya? Nah, jangan bapak-bapak tadi udah. Tadi udah bapak. Yang lain dulu pak. Katanya udah semuanya. Pas ditanya bingung semua nih. Jadi saya juga bingung nih. Udahnya udah yang mana nih? Hah? Udah lupa. Udah lupa ya. Baik. Apa amalannya? Iya. Jadi gajinya belum diberikan. Jadi dia apa? Menjaga amanah harta orang lain. Sekalipun sudah dikembangkan, tetap harta milik orang lain, berarti itu hak dia. Maka ketika karyawannya datang apa? Nih, ini semua ladang, semua yang kau lihat ini punya kamu ini. Jangan main-main ente. Gitu. Kalau kita nggak bakal nanya gitu, oh yaudah. Ya nggak pak? Kalau kita lihat harta kita dikembangkan orang, nggak bakal nanya lagi tuh, takut berubah pikiran kalau nanya lagi. Benar nggak pak? Yang benar nih. Ya kata dia, ini hartamu yang dulu kamu tidak ambil, kemudian karena kau nggak ambil, saya kembangkan. Inilah hasilnya. Silahkan ambil. Maka itu orang yang amanah. Maka dengan itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya amalanku tersebut jika didasari karena keikhlasan kepada Engkau, ya Allah, maka tolong berikan solusi, tolong buat kami bisa keluar dari gua ini. Maka bergeser sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Lihat para jamaah azani Allah yakum. Dari sini pelajarannya, ya bisa dicatat poinnya, berarti seseorang itu boleh apa? Boleh bertawassul dengan amal soleh. Seseorang boleh bertawassul dengan amal soleh. Dan saya sarankan para hadirin, diambil dari hadis ini kami sarankan, hendaknya kita punya amalan unggulan. Hendaknya kita punya amalan unggulan yang kita yakini, yang kita berbaik sangka kepada Allah, benar-benar amalan ini ikhlas karena Allah. Coba apa pak? Kira amalan mana yang kita, maaf ya, bukan pede, tapi kita berbaik sangka sama Allah. Gak ada dasar lain, gak ada keinginan lain, gak ada harapan lain kecuali Allah. Baik, ini harus agak maju lagi nih pak. Nah, sudah mulai datang. Fadhal pak. Fadhal pak, maju lagi pak. Terus dipadatin pak. Nah enak lihat ini. Baik. Nggak apa-apa ya. Kita anggap yang terlambat karena udzur pak, insyaallah pak ya. Biasanya memang kalau kajian jam 9, berangkat dari rumah jam 9. Betul nggak ya? Makanya ya udah panitia gitu aja pak ya. Jam 9 tapi maksudnya 9.30 mulainya. Kalau saya 9 kurang sudah datang saya. Sebetulnya pengennya nggak peduli, ya, pokoknya jam 9 mulai, datang 1-2 nggak masalah. Yang ala kulli hal nggak apa-apa, insya Allah semuanya kebaikan insya Allah ya. Baik, tadi sampai mana? Hendaknya kita punya amalan unggulan yang kita berbaik sangka. Ya kita bukan yakin, bukan pede, berbaik sangka kepada Allah bahwa kita adalah orang yang mengamalkan amalan tersebut benar-benar karena Allah. Tidak ada embel-embel lain, tidak ada harapan lain kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu biasanya para hadirin, biasanya itu adalah amalan yang tidak diketahui oleh siapapun. Itu amalan yang paling diharapkan keikhlasannya. Amalan
yang tidak diketahui oleh siapapun. Zikir pagi, zikir petang, misalnya bangun di sepertiga malam, tidak diketahui oleh istrinya, tidak diketahui oleh anak-anaknya, salat sunnah rawatib bersembunyi misalnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau amalan yang nampak, semakin nampak, maka semakin berpeluang untuk disisipi oleh apa? Riya ataupun sum'ah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita dan jaga niat ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tawasul yang disyariatkan. Apa yang dimaksud dengan tawasul? Ya, sebelum kita lanjutkan di bab berikutnya. Apa yang dimaksud dengan tawasul? Ya, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah untuk mendapatkan manfaat atau menghindari madarat. Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara diri kita dengan Allah, di mana sesuatu tersebut diharapkan bisa mendapatkan manfaat dan meninggalkan atau menjauhi madarat. Itu yang dimaksud dengan tawassul. Kita menjadikan sebuah atau sesuatu sebagai wasilah, perantara yang akan menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, maka insya Allah hidupnya pasti lapang. Kalaupun kehidupannya sempit, tapi hatinya bahagia. Dengan apa? Dengan baktinya kepada orang tua. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia melakukan silaturahim. Dan silaturahim yang terbaik adalah anak kepada orang tuanya. Jelas itu hubungan rahim langsung, Pak. Silaturahim. Makanya kalau ada orang silaturahim ke saudara-saudaranya tapi tidak kepada orang tuanya, oh ini keliru dia. Keliru dalam prioritas silaturahim. Jadi orang yang paling berhak kita sambung rahimnya, ya orang tua kita. Di mana kita lahir dari rahim mereka. Ya, jadi jangan salah prioritas, jangan salah kaprah dalam memahami silaturahim. Disangkanya apa? Reuni SMP, SMA silaturahim. Sama ibunya lupa, sama bapaknya jarang. Ini sebuah kekeliruan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, kemudian faidah berikutnya adalah keutamaan menjaga kesucian diri. Keutamaan menjaga kesucian diri yang dilakukan karena Allah. Ingat, yang dilakukan karena Allah. Jangan sampai lihat para jomblo, para jomblowati. Kalian, antunna menjaga kesucian hanya karena pasangan, bukan. Itu bukan karena Allah. Kenapa saya menjaga kesucian? Agar kelak aku mendapatkan jodoh yang sama-sama baik. Bukan karena Allah itu. Itu bonus dari Allah. Itu ganjaran dari Allah. Tapi kerjakanlah karena Allah. Kenapa saya menjaga kesucian? Biar nanti dapat laki-laki yang suci juga. Kenapa laki-laki menjaga kesucian? Agar mendapat wanita yang suci juga. Kenapa saya berbuat baik? Agar dapat orang yang baik, pasangan yang baik. Itu bukan karena Allah. Pasangan itu adalah duniawi. Anak juga duniawi. Nah, namun ketika seorang itu melakukan karena Allah, maka duniawi yang diharapkan insya Allah pasti didapatkan, Pak. Jadi lihat ya, keutamaan menjaga kesucian, lihat dasarnya apa? Karena Allah. Ya sudah, berarti kita menjaga kehormatan diri kita semata-mata karena Allah yang memerintahkan itu. Baik, yang berikutnya para jamaah azanillahu ya kumajma'in, dalil atau faidah dari hadis ini adalah keutamaan amanah. Ya, keutamaan amanah. Dan di zaman sekarang sudah banyak orang yang ingkar terhadap amanah. Ya ayyuhalladzina amanu, apa ayatnya? Tentang amanah itu. Santri ada yang hafal?
Surat An-Nisa di atas ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minhum. Surat An-Nisa ayat 58. Hah? Jangan malu-maluin musyrifnya. Gimana Pak? Nah, saya lupa depannya. Wadul amanati ila ahliha. Ya silakan dibuka aja ya. Intinya di sana ada perintah apa? Amanah. Di dalam surat An-Nisa 58 insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak salah ayatnya. Nah itu keutamaan amanah. Dan amanah seseorang kapan terlihatnya? Kapan terlihatnya? Ketika bermuamalah. Ketika bermuamalah. Maka kalau kita ingin lihat orang ini amanah atau tidak, bermuamalah dengan dia. Ya. Jangan sehari dua hari, karena mungkin ujiannya masih sedikit, setahun dua tahun. Kalau dia tetap amanah, maka insya Allah ini orang baik. Karena di antara sifat dan akhlak Nabi yang paling menonjol dari Nabi yang dikenal di masa jahiliyah, Nabi belum diutus menjadi seorang Rasul, apa beliau? Al-Amin. Nabi adalah orang yang amanah. Oh ini mahal Pak. Orang yang amanah ini harganya mahal. Nah kayak ini yang dikejar ya. Kalau kita punya karyawan, kalau kita punya anak buah, kalau kita punya asisten rumah tangga, maka perhatikan amanahnya. Baik, kemudian yang berikutnya tadi sudah kita singgung, faedahnya adalah menunjukkan akan kuasa Allah, di mana Allah mampu memindahkan batu tersebut tanpa wasilah, tanpa perantara siapapun. Dan yang terakhir, amalan yang ikhlas adalah sebab diberikan solusi ketika kita mendapatkan atau menghadapi masalah. Amalan yang ikhlas adalah di antara sebab yang akan mendatangkan solusi ketika kita menghadapi masalah. Baik, para jamaah azani Allah iyyakum ajmain. Kita akan lanjutkan pembahasan kajian kita di dalam bab yang kedua. Al-babu tsani. Qala al-muallif rahimahullah babut taubah. Bab tentang taubat. Baik. Kita bicara taubat dulu sebelum kita bacakan ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, demikian pula dengan hadis-hadisnya. Para jamaah azan ya Allah wa yakum ajma'in, para ulama berkata bahwasanya taubat itu hukumnya wajib atas setiap hamba dari setiap dosa. Taubat hukumnya apa? Wajib, bukan dianjurkan. Tetapi hukumnya wajib atas setiap hamba dari setiap dosa. Dan taubat jika dosanya atau jika kemaksiatannya antara dirinya dengan Allah, maka berlaku berapa syarat diterima taubat? Sebagian ulama mengatakan 3. Tetapi yang lebih sempurna ada 5. Syarat diterima taubat ada 5. Sebagian ulama menyingkatnya 3 karena berhubungan langsung dengan dosa. Tapi lebih sempurna kita katakan 5. Apa saja syarat diterima taubat? Taubat itu menjadi yang taubatan nasuha wa taubatan maqbulah. Yang pertama, kalau taubat itu dikerjakan karena Allah. Kalau taubatnya dikerjakan karena Allah. Jadi kalau ada seorang taubat karena misalnya nggak enak, wah nggak enak saya sama bosnya nanti dipecat. Kalau korupsi nggak enak nanti sama presiden, bukan karena Allah, maka nggak diterima taubatnya. Sekalipun sampai akhir hayatnya dia tidak lagi melakukan dosa itu. Kalau bukan karena Allah, maka percuma, nggak diterima sama Allah.
Coba Pak, lihat, bayangkan ini pentingnya amalan batin, pentingnya keikhlasan. Sampai-sampai orang itu tidak lagi mengerjakan dosa, tapi kalau bukan karena Allah maka percuma, nggak diterima tobatnya. Maka yang pertama apa? Harus ikhlas. Misalnya ada orang tobat, kenapa? Ya biar anak-anak saya nanti juga baik, biar pasangan baik, biar lingkungan baik sama saya. Tobatnya karena itu, atau karena kedudukan, karena popularitas dan lain sebagainya, tidak diterima sama Allah. Nggak diterima sama Allah. Yang kedua, apa syaratnya? Al-iqla' minadz-dzanbi, meninggalkan dosa tersebut. Meninggalkan dosanya. Kalau sebuah larangan, berarti larangan tersebut ditinggalkan. Kalau sebuah perintah atau anjuran, maka cara meninggalkannya dengan mengerjakannya. Faham maksudnya? Faham? Misalnya Pak, ada orang biasa minum khamar, ya ditinggalkan. Ada orang biasa merokok, ditinggalkan, nggak ngerokok lagi. Ada orang biasa riba, ditinggalkan ribanya. Itu taubat. Kalau taubatnya dari sesuatu yang dilarang. Tapi kalau taubatnya dari sesuatu yang diperintahkan yang dia lalaikan, maka meninggalkan dosa di sini dengan cara apa? Mengerjakannya. Contohnya, ada orang kaya, dia nggak zakat Pak. Zakat wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Bahkan rukun dalam Islam bagi yang mampu. Ya, bagi yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Ya. Maka jamaah azan ya Allah ya kemajuan, ketika orang kaya tersebut ya misalnya sengaja tidak mengerjakan zakat, padahal itu hak orang lain, hak Allah yang wajib ditunaikan, yang diberikan kepada orang lain, maka cara taubatnya adalah dengan apa? Bukan meninggalkan zakat, tapi dengan cara apa? Membayarkan, mengeluarkan zakatnya. Taubat dari meninggalkan sholat dengan cara apa? Mengerjakannya. Ya, itu maksud dari meninggalkan dosa. Kalau bentuk larangan maka ditinggalkan larangannya, kalau bentuk perintah maka dikerjakan perintahnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? An-nadam, menyesal. Oh, ini poin penting para hadirin. Terkadang Bapak Ibu sekalian, ada orang yang taubat, nggak pernah melakukan dosa itu lagi, ikhlas karena Allah, tapi dia masih menikmati, aduh dulu masa-masa indah saya dengan satu cangkir khamar, ditemani dengan sosok yang cantik, ditemani dengan sebatang rokok merek fulan. Ya, dia tidak ada penyesalannya. Makanya kata Rasulullah SAW, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, kapan seseorang dikatakan menyesal? Ya? Kenapa? Malu. Malu. Gak, ada orang malu nggak nyesal tapi dalam hatinya Pak. Dia malu sama orang lain tapi nggak nyesal dalam hatinya. Kapok. Kapok karena ketahuan Pak. Hah? Itu syarat berikutnya. Beda, terpisah. Enggak. Bukti kalau orang itu jujur menyesal. Apa Pak? Hah? Gak mau diingat-ingat. Justru kalau dosa harus diingat. Salah terus Pak ya. Merasa. Ya menyesal tuh merasa bersalah. Betul Pak. Itu kata lainnya itu. Buktinya Pak. Masya Allah. Biasanya orang yang tahu orang yang pengalaman. Berarti kalau tidak pernah menangis bapak ibu nggak pernah pengalaman menangisi dosa-dosa. Hati-hati itu. Bukti salah seorang itu tobatnya ikhlas karena Allah dan menyesalnya benar-benar karena Allah, ketika menyesal diiringi dengan tangisan. Sekeras apa hati kita Bapak Ibu sampai air mata ini tidak mampu menetes? Sekeras apa hati kita? Sekotor apa Bapak Ibu sehingga dosa yang membuat Allah murka kepada kita, dosa yang mengundang murka Allah, laknat Allah kepada kita, tidak membuat kita menangis? Sekeras apa hati kita Pak? Makanya tanda Pak hati keras itu sulit menangis. Itu tanda hati keras. Saya ingin kasih saran Bapak Ibu, kalau sulit menangis, nggak apa-apa Pak. Di antaranya Pak, kita
menyendiri, berkholwat dengan Allah. Nggak mampu juga Pak. Biasanya pancing dengan tontonan yang membuat kita menangis. Misalnya tontonan tontonan ceramah-ceramah syekh yang mengajak taubat. Itu Pak. Biasanya kalau kita merenung sendiri ya, itu lebih mudah. Tapi jangan apa lagu-lagu yang sinetron bikin nangis, itu jadi haram itu namanya. Ya, mencampur antara yang hak dengan yang batil. Jadi nangisnya karena lihat padahal si artisnya nangisnya pakai tetes mata itu Pak. Palsu tangisannya. Ya, jadi bukan air mata buaya tapi air mata hasil tetesan instot. Jadi nyebut merek Pak. Baik, ya. Jadi orang yang menyesal biasanya diiringi dengan tangisan. Nabi SAW mengatakan, wabki ala khati'ati. Tangisi dosamu. Tangisi dosamu. Itu hadis Nabi SAW. Berarti orang yang menangis biasanya dia jujur dalam penyesalannya. Secara umum dia menyesal dengan penuh kejujuran. Ya, ini syarat yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat? Bertekad. Ya, jadi bukan tidak mengulangi. Ingat, tambahkan kalimat ini penting. Bertekad, al-azmu. Bertekad untuk tidak mengulangi. Karena kalau syaratnya jangan mengulangi, mungkin banyak dosa-dosa kita yang gak diampuni sama Allah Pak. Karena sering kita ulang-ulang gitu. Tapi kalau dia tobat, berupaya menahan diri untuk tidak mengerjakan dosa tersebut, setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu kemudian jatuh lagi, maka taubat sebelumnya diterima. Dan dosa yang dia lakukan perlu kepada taubat yang berikutnya. Yang penting apa? Yang penting dia sudah bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi kalimatnya jangan sekedar jangan mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Itulah kebaikan Islam Pak. Karena Allah juga tahu manusia ini tempatnya dosa. Baik dosa yang sama diulang atau mungkin dosa yang sebelumnya nggak pernah dilakukan kemudian dia lakukan. Kemudian para jamaah azan ya Allah ya kumajmain, yang terakhir. Apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Dilakukan pada waktunya. Dilakukan pada waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya taubat itu berarti punya apa? Punya batas waktu. Waktu dan kesempatan dibatasi. Kapan terakhir taubat itu diterima sama Allah? Kapan? Kapan taubat itu diterima sama Allah? Sebelum? Ya, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Jadi kalau nyawa di kerongkongan berarti masih hidup Pak. Tapi dalam keadaan sakaratul maut. Itu taubat sudah gak diterima. Sekalipun dia masih bisa taubat dia gak diterima sama Allah. Itulah yang terjadi pada Fir'aun. Kan dia mengatakan apa? Sesungguhnya ilah yang berhak disembah adalah ilahnya siapa? Ilahnya Musa. Tapi terlambat. Al-an, saat ini sudah lagi nggak berlaku. Sebagaimana sabda Nabi SAW nanti akan disebutkan, ada hadisnya. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Itu secara umum. Kalau secara secara merata, kapan akhir taubat itu? Selama matahari masih terbenam di tempat terbenamnya, masih terbit di tempat terbitnya. Kalau sudah kebalik, dia terbit dari tempat terbenamnya, dia terbenam dari tempat terbitnya, maka taubat tidak lagi diterima. Hari kiamat Pak, sudah kebalik. Bayangkan matahari yang harusnya terbenam di barat, sekarang terbenamnya di timur. Betul nggak Pak? Dan matahari yang harusnya terbit dari timur, sekarang terbit dari barat. Jadi udah nggak ada syuruk lagi Pak ya. Syuruknya di huruf jadinya Pak. Kebalik sudah.
Ya, tapi bukan sudah nggak ada syuruk ya, artinya tempatnya terbalik. Itu tidak lagi taubat seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah azan ya Allah ya kemajmain. Jadi ini 5 syarat taubat jika ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menggapai 5 syarat ini sehingga setiap dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau para jamaah azan ya Allah ya kemajmain, kalau ini tambahan. Kalau dosanya berkaitan dengan hak adami, kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, maka ditambah 1 syaratnya. Berarti menjadi berapa? Jadi 6. Apa syaratnya? Minta dihalalkan atau diridhoi. Baik dengan cara kita mengembalikan apa yang kita ambil misalnya, atau minta dihalalkan dengan cara dia memaafkan kesalahan kita. Ya, intinya falyastahil, hendaknya dia meminta dihalalkan. Karena kalau berkaitan dengan hak orang lain, Allah tidak akan biarkan sampai dia memaafkannya, sampai dia mengembalikannya. Karena kelak ada hari hisab, semua hamba dikumpulkan dan akan dikisos satu dengan yang lainnya. Orang yang terzolimi akan menuntut kepada Allah terhadap yang menzoliminya, dan orang yang menzolimi akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezolimannya. Maka sebelum datang hari tersebut, mintalah dihalalkan dari dosa-dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak orang lain. Baik, kita masuk di dalam ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama surat An-Nur ayat yang ke-31. Yang pertama surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Allah mengatakan, dan kalian semuanya bertobatlah kepada Allah dari semua dosa. Wahai kalian bertobatlah, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian semuanya dari semua dosa. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan mendapatkan kemenangan. Ya, saya terjemahkan para hadirin dan hadirat. Saya terjemahkan kalimat la'allakum tuflihun dengan kata pasti kalian menang, pasti kalian sukses. Kenapa? Karena kalimat la'alla itu dalam bahasa Arab punya 2 maknanya. Catat Pak, kalau belajar nahu itu babnya panjang Pak. Bapak nggak mungkin dapat sebulan 2 bulan tuh belajar nahu Pak. Ya. Nah sekarang kajian langsung dapat tuh. Nggak harus belajar isim, fiil, huruf dulu ya, langsung dapat faedah kalimat la'alla. Jadi kalimat la'alla itu Pak, itu kalimat yang isinya berupa harapan. Kalimat la'alla itu kata yang isinya berupa apa? Harapan. Contohnya, saya mengatakan la'alla usratuka fi sihatin wa afiyah. Bapak Ibu, semoga keluarga Bapak Ibu, keluarganya dalam keadaan sehat dan wal afiyah. Semoga. Kalau semoga ini pasti terjadi atau tidak? Belum tentu. Belum pasti. Semoga keluarga Bapak Ibu, keluarganya dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga, berarti belum tentu. Maka kata la'alla ini di dalamnya ada kalimat harapan. Harapan itu belum tentu terjadi. Nah maka kalimat la'alla ini kalau antara hamba dengan hamba lainnya, itulah maknanya, harapan. Tapi, karena ini banyak didapatkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Harus paham Al-Quran secara detail. Inilah yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran. Tahu kalimatnya apa maknanya. Nah kata la'alla, kalau Allah yang sebutkan. Saya ulang sekali lagi. Kata la'alla, kalau Allah yang sebutkan, maka itu bukan harapan lagi, tetapi berubah menjadi sebuah kepastian. Ini santri ya biar paham.
la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, la'allakum tatadzakkarun. Yang begitu. Maka kata la'alla di sini kalau Allah yang menyebutkan maka pasti. Makanya ketika Allah berbicara tentang ayat puasa, surat apa itu? Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti kalian bertakwa. Ustaz gimana? Emang pasti? Pasti kalau saumnya benar. Gitu, Pak. Nah, maka demikian pula la'allakum tuflihun. Kalian pasti sukses, kalian pasti bahagia, kalian pasti beruntung kalau taubatnya benar. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian wahai sekalian orang-orang beriman semuanya. Nah, taubat seperti apa yang akan menghantarkan kepada kepastian sukses, kepastian kemenangan, kepastian benar adalah ketika taubatnya adalah taubat yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini faedah dari kalimat la'alla yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah azanillahu ya kemajma'in, surat Hud ayat yang ketiga. Surat Hud ayat yang ketiga, dalil tentang wajibnya bertaubat. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaknya kalian meminta ampun kepada Rabb kalian, kemudian kalian bertobat kepadanya. Nah, lihat, dipisahkan, Pak. Beristighfarlah kalian, minta ampun sama Allah dan bertobat kepada Allah. Maka lihat, Pak. Enggak ada papan tulis ya. Maka lihat para jamaah, ketika kata istighfar itu digabungkan dengan kata taubat, berarti istighfar punya makna tersendiri, taubat juga punya makna tersendiri. Tapi kalau ada kata istighfar terpisah sendiri, Pak, istighfar, Pak, maka kalimat itu dimaksudkan juga untuk taubat. Pak, istighfar, Pak, berarti apa? Taubat, Pak. Atau sebaliknya, ketika disebutkan Pak, taubat, Pak, berarti apa? Perintah untuk istighfar. Jadi ketika berpisah maka maknanya bisa jadi sama. Ketika berpisah istighfar maka maknanya taubat. Taubat maka maknanya istighfar. Tetapi kalau disatukan istighfar dan taubat, Pak, istighfar, Pak, taubat disatukan dalam satu kalimat, maka istighfar punya makna yang tersendiri dan taubat punya makna yang tersendiri. Apa bedanya? Kan di sini kalimatnya di dalam surat Hud ayat yang ketiga, dua perintahnya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Apa bedanya? Apa istighfar apa taubat? Istighfar itu cenderung dia akan melakukan. Jadi kalau astagfirullah berarti pasti cenderung. Istighfar dia ada kecenderungan saat dia melakukan lagi. Kalau taubat dia taubat tentang yang dia lakukan. Nah, itu menurut Bapak gitu ya. Barakallahu fiik. Bagus, Pak. Bagus, berusaha terus nih, bagus, Masya Allah. Ada yang lain jawabannya? Yang muda-muda gak kalah sama yang Masya Allah? Yang muda-muda kalah nih, Pak. Berarti mereka muda casingnya doang, Pak ya? Hah? Baik. Jadi, Pak, kalau istighfar itu muqaddimah untuk taubat. Bukan berarti akan melakukan lagi, Pak ya, bukan cenderung akan melakukan lagi. Kalau istighfarnya ikhlas, istighfarnya benar, sama, taubat dia. Karena tetapi dia adalah apa? Dia sebagai muqaddimah untuk bertaubat. Orang bertaubat dia mengucapkan apa? Istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, aku minta ampun sama Engkau ya Allah. Dan itu adalah muqaddimah sebagai pembuka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat juga, Pak, ada yang taubatnya apa? Taubatan tidak nasuha. Gitu, Pak. Karena kan taubatan nasuha yang benar. Tetapi kalau taubat yang tidak benar ya, itu tidak sebagaimana yang disebut oleh Allah dengan kalimat nasuha. Baik, kemudian yang berikutnya para jemaah, surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa arti nasuh? Apa? Murni. Jadi nasuh, nasihah itu sama artinya dengan khalis, ikhlas. Jadi wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan murni, ikhlas karena Allah. Benar tobatnya. Karena tobat yang ikhlas dikatakan tobat yang ikhlas, tobat yang nasuh kalau semua syarat-syaratnya terpenuhi. Lihat dalam ayat ini para jamaah azanillahu yakum ajmain. Saya pernah bahas ya dalam sebuah kajian tentang ayat ini. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, diperuntukkan untuk setiap orang yang beriman. Artinya apa? Artinya setiap orang yang merasa masih ada iman dalam dirinya, maka hendaknya dia banyak bertobat kepada Allah. Dan jangan pernah mengira bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang banyak dosanya. Secara apa? Secara penilaian dan gambaran dalam benak kita. Oh, ini orang harus tobat nih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Padahal ayat ini juga mengarah kepada siapa? Kepada setiap kita. Allah mengatakan dengan kalimat wahai orang-orang beriman. Allah tidak mengatakan dengan kalimat wahai para pendosa. Tidak. Wahai orang-orang yang banyak bergelimang dengan maksiat, tidak. Wahai orang-orang yang lalai, tidak. Wahai orang-orang yang satu demi satu dosa dikerjakan dan belum juga kembali kepada Allah, tobat kalian sama Allah. Tidak, para hadirin. Tetapi kalimatnya, wahai orang beriman, berarti setiap orang beriman dia harus merasa kalau dia masih masuk dalam golongan Bani Adam yang pasti banyak dosa. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan ketika kita membaca ayat-ayat, mendengar ayat-ayat tentang taubat, kemudian kita nggak merasa dipanggil dengan itu. Hati-hati kalau tidak ada lagi keimanan dalam diri kita. Karena kalimatnya adalah kalimat panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman. Oh, ini ayatnya cocok nih buat tetangga saya nih, tukang gibah nih. Oh, ini cocok buat teman saya yang belum taubat juga dia. Nggak, ini buat setiap kita. Dia mungkin secara zahir terlihat lebih banyak dosanya daripada kita. Tapi bisa jadi di hadapan Allah dia lebih mulia dibandingkan kita yang terlihat seperti orang yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kalimat para ulama, dosa yang menghantarkan kepada surga, ibadah yang menghantarkan kepada neraka. Dosa yang menghantarkan kepada apa? Surga, dan ibadah yang menghantarkan kepada neraka. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika dosa membuat dia menyesal dan kemudian Allah rahmati atas penyesalan yang ada pada dirinya, dimasukkanlah dia ke dalam surga. Ibadah yang didasari dengan apa? Dengan ujub. Ria jelas syirik ya. Dengan apa? Ujub. Dia tadinya ikhlas, Pak. Dan ibadahnya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tetapi dia merasa bangga. Saya bisa mengerjakan ini atas kemampuan saya. Saya bisa mengerjakan ini atas kekuatan saya. Memang saya mampu, memang saya layak untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak menyandarkan kepada Allah. Maka apa? Dibatalkan pahalanya oleh Allah. Dan ujub tersebut menyeret dia, membuat dia masuk ke dalam neraka. Maka penyesalan orang yang bertaubat lebih baik daripada ujubnya orang yang beribadah. Inilah pentingnya kita menjaga batin kita, Pak. Ketika ibadah, jaga diri dari ujub. Dan ketika dosa, maka iringi dengan penyesalan, iringi dengan istighfar, iringi dengan taubat. Karena setiap kita adalah hamba-hamba yang pasti mengerjakan dosa. Nggak mungkin, Pak. Maka kalau ada pertanyaan Syekh Utsman Al-Khamis, hafizahullah ta'ala, ya, ulama dari Kuwait yang beberapa bulan lalu diundang juga ke Indonesia. Beberapa kota beliau kunjungi, termasuk di Bandung. Saat itu para da'i berkumpul dengan beliau. Syekh Utsman Al-Khamis, beliau ulama, muridnya Syekh Utsaimin, ya, yang ditakuti oleh kaum Syiah Rafidhah. Takut, Pak, kalau debat sama Syekh Utsman Al-Khamis, takut mereka, Pak. Karena beliau bidang dalam bantahan kepada orang-orang Syiah. Beliau pernah ditanya, "Wahai Syekh,
Bagaimana caranya agar aku tidak lagi berbuat dosa? Maka Syekh menjawab dengan jawaban yang menakjubkan. Beliau mengatakan apa? Mustahil engkau tidak berbuat dosa lagi. Jawabannya aneh Pak, bukannya caranya istiqomah, caranya berteman dengan orang-orang baik, enggak. Dia mengatakan apa? Mustahil, selama engkau Bani Adam pasti engkau melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Pak. Kita nggak boleh merasa diri kita malaikat, menganggap orang lain malaikatnya pasti dosa. Sekalipun kita sehebat apapun taubat kita, sehebat apapun istiqomahnya kita, Allah sudah tetapkan atas Bani Adam, kullu Bani Adam khata'. Itu ketetapan Allah, itu sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Tetapi Allah kemudian memberikan kalimat lanjutannya melalui wahyu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. 3 ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab taubatnya, ya. Ada sebuah keterangan tambahan yang ingin dan kami sampaikan para jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Ketika kita bertobat kepada Allah, dan dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang sir di hadapan manusia, maka jangan sampai dan jangan pernah kita menceritakan, menjaharkannya kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena itu yang akan menghalangi taubatnya diterima oleh Allah. Karena itu yang akan menjadi penyebab dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dan ini yang masih banyak terjadi di kalangan ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji, yang masa lalunya penuh dengan dosa. Ustaz, dulu saya pemabuk. Bangga dulu Anda sebagai pemabuk? Ustaz, dulu saya perokok kuat, Ustaz. Ustaz, dulu saya pemusik, Ustaz. Ustaz, dulu saya begini dan begitu. Tidak perlu diceritakan. Engkau sudah ditutup aib-aibnya oleh Allah. Lalu kenapa engkau jaharkan di hadapan manusia? Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku pasti diampuni, dimaafkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Wa minal mujaharah, kata Nabi, dan diantara bentuk menampakkan dosa adalah ketika engkau melakukan dosa di malam hari, wa qad satarallahu alaik, dan Allah telah menutup dosanya, enggak ada yang lihat. Tsumma asbahta, kemudian engkau berada di pagi hari menceritakan apa yang engkau kerjakan di malam hari. Tadi malam saya begini, tadi malam saya begini, dulu saya begini, dulu saya begitu. Maka itu yang menyebabkan Allah tidak mengampuni dosanya. Kenapa? Karena Allah itu diantara salah satu namanya apa? As-Sitir. Allah yang maha menutupi. Allah yang baik menutupi, kita malah berani-berani menampakkan. Itu yang menyebabkan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan para jamaah tahan. Ya, kalaupun misalnya ingin menceritakan, ingin dapat solusi, ya dengan kalimat lain. Dengan kalimat lain, dengan orang yang tidak disebutkan namanya. Padahal apa? Ternyata dirinya sendiri, Ustaz, gimana hukumnya? Ada orang dulu begini. Padahal dia mencari solusi dari apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Ya, jangan, Ustaz saya dulu begini, Ustaz saya dulu begini. Tidak perlu. Apalagi sampai diundang kajian, ceritakan masa lalu kamu. Ya, ceritakan dosa-dosamu. Jangan. Kok bisa seperti itu ya? Cara metode dalam berdakwah tidak seperti itu. Baik, para jamaah azani Allah ya kemajma'in. Ketika sahabat, kita ingat dengan sebuah kisah Ma'iz, seorang sahabat yang berzina dengan seorang wanita. Maka ketika datang kepada Nabi SAW, apa yang dikatakan Nabi? Ya, intinya Nabi itu menyesal kalau Ma'iz datang mengakui dosanya. Karena orang kalau sudah berbuat dosa, ya sudah, antara dia dengan siapa? Allah. Itu Pak. Ya, makanya kata Nabi, mungkin kamu cuma cium aja, nggak sampai zina kemaluan. Enggak, Nabi enggak. Saya bukan cuma cium. Maka panggil sahabat, coba cium
coba cium mulutnya, jangan-jangan dia mabuk. Enggak, Nabi ini normal orangnya. Jangan-jangan dia sudah mulai gila, stres nih. Nih pengen cepat mati kali ini orang nih. Ya ngaku-ngaku apa? Zina. Enggak. Jadi kata Nabi, beliau berharap tobatnya sudah antara dia dengan Allah. Tidak perlu ditegakkan had. Itu hukuman pidana untuk dirajam. Demikian pula dengan seorang wanita yang hamil dari hasil zina. Datang kepada Nabi SAW. Mungkin bukan zina mungkin. Enggak, Nabi saya sudah hamil. Itulah lihat bagaimana rahmahnya Nabi, bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Kalau seorang bertobat, maka dosa sebesar apapun akan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertobat, dosa sebesar apapun kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang tidak tobat, dosa sekecil apapun besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Yang perlu kita tambahkan juga berkaitan dengan dosa. Jadi tobat itu, Pak, ada tobat secara umum, ada tobat secara khusus. Yang pertama ada tobat secara umum, yang kedua ada tobat yang secara khusus. Apa maksudnya? Ketika kita misalnya secara khusus punya dosa yang kita kerjakan, maka kita katakan kepada Allah, ya Allah saya tobat dari dosa ini. Ya Allah saya tobat dari dosa itu. Maka dengan tobat yang nasuha yang ia jalankan, Allah pasti terima tobatnya. Tapi dia perlu tobat dari dosa yang lainnya juga. Karena ada dosa yang sifatnya apa? Umum, gitu Pak. Paham Pak ya? Jadi dari dosa ini dia diampuni, tapi belum tentu dia diampuni dari dosa yang lainnya. Maka caranya tobat secara umum, tobat juga secara khusus. Makanya ada sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, diqqaha wa jillaha, ya Allah ampuni dosaku yang kecil, yang besar, yang masa lalu, yang sekarang, ya, yang kecil, yang besar, yang diketahui ataupun yang tidak, yang disadari ataupun yang tidak. Nah begitu. Itu taubat secara umum dan secara detail. Karena barangkali kita melakukan dosa tanpa kita sadari. Atau kita banyak sudah menumpuk dosa dalam diri kita, ternyata kita belum taubati. Maka perlu kita bertobat secara khusus, dosa-dosa yang kita sadari, dan secara umum dosa-dosa yang kita ketahui, yang kita lupakan, yang kita sadari, atau yang lupa kita terhadap dosa-dosa tersebut. Para jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, kita masuk di hadis yang pertama. Kita masuk di hadis yang pertama dari bab taubat ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Masya Allah, lihat Pak, penekanan Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah di dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Ini siapa? Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imamul muttaqin, imamul mu'minin, imamnya orang-orang yang bertakwa, imamnya orang-orang yang beriman, suri tauladan bagi seluruh manusia yang ada, yang ma'sum dari dosa, yang apabila berbuat dosa di masa lalu diampuni, pun di masa yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah hendak mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi apa kata Nabi? Aku bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Di sini para jamaah zanillahu yakum, bukan hanya sekadar istighfar lebih 70 kali, bukan. Kalau itu semua kita gampang, betul atau tidak? Gampang semua kita. Sekarang saja Pak, Bapak Ibu, saya kasih waktu misalnya 10 menit istighfar. Astagfirullah.
Gampang atau tidak? Gampang. Tapi istighfar dan taubat yang didasari dengan 6 syarat tadi atau 5 syarat tadi itu dilakukan Rasulullah SAW setiap harinya lebih daripada 70 kali. Bayangkan Pak, kita merenungkan, kita memikirkan dosa-dosa. Saya ingat dengan antum tadi ya. Dosa Pak, dosa itu diingat. Kalau pahala baru dilupakan. Nah, ini kaidah Pak. Dosa itu diingat masa lalu. Biar apa? Biar kita memperbaharui tajdidut taubah. Biar kita memperbaharui taubatnya. Kenapa? Jangan-jangan taubat yang sebelumnya gak diterima sama Allah, belum ikhlas, belum murni, belum karena Allah sepenuhnya. Maka diperbaharui. Maka dosa itu diingat-ingat, diingat dalam diri sendiri. Bukan dikenang bareng-bareng gitu Pak. Oh dulu kamu begini ya dulu dan lain sebagainya, tidak. Tetapi kalau pahala justru dilupakan. Karena kalau bisa diingat-ingat, oh dulu saya pernah baik, sudah cukup lah. Oh tadi saya sudah sholat, sudah cukup lah. Oh tadi saya sudah 1 halaman, cukup lah. Jangan. Seolah-olah kita ingin terus memperbaiki dan memperbanyak amal ibadah kita. Baik, para jamaah azan ya Allah ya kemajma'in, itulah yang dilakukan Nabi. Dan di sini lihat penegasannya ada 3. Pertama kalimat demi Allah, itu penegasan. Yang kedua sesungguhnya, ini itu harfu taukid namanya. Kemudian tambah dengan lam, la astaghfiru. 3 Pak penekanan. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon kepada Allah ampunan dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Satu lagi hadisnya, wa an al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat di dalam 1 hari itu sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Baik, para jamaah azani Allah ya kemajma'in, tadi lupa ada hal yang kami lupakan untuk disampaikan. Apa makna dari taubat? Taubat itu diambil dari kata taba yatubu taubah. Taba yatubu taubatan. Artinya apa? Ar-ruju'. Artinya apa? Rujuk. Apa itu rujuk? Kembali. Oh, ibu-ibu yang paling kencang ya. Jadi rujuk itu diambil dari bahasa apa? Bahasa Arab. Rujuk pakai ain. Ya, kalau habis talak rujuk pakai apa? Pakai ka, itu salah. Ya. Tapi bahasa Indonesia enggak apa-apa lah. Kalau bahasa Arabnya pakai apa? Pakai ain, rujuk. Ya, bukan rujuk. Ya, bukan. Apalagi rujak. Nah, bukan. Rujuk. Rujuk ya pakai ain. Itu artinya kembali. Apa maksudnya? Maka kata para ulama, ar-ruju' minadz-dzanbi wal ma'asi ila ta'atillah. Yaitu kembali dari dosa dan maksiat kepada Allah. Atau saya mudahkan ya kalimat terjemahannya. Kembali dari dosa dan maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Kembali dari dosa dan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Jadi kalimatnya taubat itu kembali. Gini Pak, Bapak Ibu, kalau melakukan safar pulang lagi enggak? Safar kan, perjalanan, pulang lagi atau tidak? Pulang. Maka orang yang berdosa itu adalah orang yang kembali pulang kepada Allah. Kita melakukan satu perjalanan Pak, tiba di atas jalan yang lurus, taat, kebaikan, kebajikan, ketaatan dan seterusnya ibadah. Ketika kita menempuh jalan kebaikan tersebut, belok kita Pak, maksiat, dosa, penyimpangan, kelalaian, kezaliman, kedurhakaan, pembangkangan dan seterusnya. Kapan orang itu dikatakan taubat? Kalau apa? Kalau kembali ke jalan yang
lurus. Paham Pak ya? Jadi berarti Pak, orang yang berbuat dosa itu saat itu berarti dia sedang menyimpang dari jalan Allah. Dari jalan Allah yang lurus itu. Maka ketika menyimpang, apa yang harus dilakukan? Kembali. Itu yang disebut dengan taubat. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dan sebaik-baik taubat adalah taubat dari kekufuran menuju keimanan. Sebaik-baik taubat adalah dari kekufuran menuju keimanan. Dengan makna lain dari kesyirikan kepada tauhid. Itu sebaik-baik taubat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, Nabi SAW dari kedua hadis ini menunjukkan bahwa beliau yang sudah diampuni dosanya saja tetap taubat dan kembali kepada Allah dengan memohon ampun kepadanya. Maka kita jauh lebih apa? Jauh lebih pantas dan layak. Jauh lebih wajib. Karena kita belum yakin bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan ibadah kita diterima. Ya, kita belum yakin bahwa ibadah kita diterima Allah dan kita belum yakin bahwasanya dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah azan Allah yakum ajmain, seorang yang bertaubat, dia yakin Allah Maha Pengampun. Dia yakin taubatnya pasti diterima oleh Allah. Kalau istighfar dan taubatnya benar-benar dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan dalil-dalil yang disyariatkan atau yang disebutkan. Di dalam hadis yang tadi kami bacakan, itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Maka orang yang bertobat itu dia mendapatkan dua faidah. Orang yang bertobat dia mendapatkan dua faidah. Yang pertama apa? Yang pertama, dia mengerjakan perintah Allah. Ketika orang bertobat berarti dia sedang mengerjakan perintah Allah. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Mengerjakan setiap perintah Allah kan bentuk daripada ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kami tambahkan sebagaimana yang kami janjikan di awal kajian kita. Kita akan bacakan beberapa kata-kata dari kisah para ulama sesuai dengan judul bab masing-masing. Ya, ikhlas sudah berlalu, mungkin nanti akan kita singgung di kesempatan yang akan datang. Nah, kita masuk di bab taubat ini, ada beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan di dalam kitab lain yang masih berhubungan dengan bab taubat. Nama kitabnya Munjidul Khatib. Nama kitabnya Munjidul Khatib. Ini kisah-kisah para ulama yang diambil dari kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, namun disusun sesuai dengan bab yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin. Maka nama kitabnya Munjidul Khatib. Ya, semua kisahnya diambil dari Siyar A'lamin Nubala. Tapi babnya disusun mengikuti bab susunan yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin. Baik, perhatikan. Ini ada beberapa kisah menarik yang ingin kami sampaikan. Di antaranya adalah perkataan Abdul Malik bin Marwan. Masya Allah, Pak. Perhatikan. Khataba Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan pernah berkhutbah. Faqal, maka beliau berkata, Allahumma inna dhunubi 'idham wa hiya sighar fi jannati ya karim faghfir hali.
Ya Allah, sesungguhnya dosa-dosaku sangat besar, sangat banyak. Namun semua itu kecil di sisi ampunanmu, wahai Zat yang maha mulia. Maka ampunlah aku ya Allah. Nah lihat. Jadi Allah, para hadirin, sebanyak, senumpuk, sebesar apapun dosa kita, kalau kita memohon ampun kepada Allah, maka semua itu kecil bagi siapa? Bagi Allah. Dan kita, kalau Bapak Ibu sekalian baca di dalam kitab Tauhid juga disebutkan tentang hadis, kalau seandainya hamba datang menghadap Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, apa kata Allah? La ataituha biqurabil ardi maghfirah. Maka aku akan datang juga dengan ampunan sepenuh bumi juga. Jadi impas sudah, hapus semuanya. Itu mudah bagi Allah. Itu sepenuh bumi, Bapak Ibu. Sepenuh bumi isinya semuanya dosa. Maka mudah bagi Allah, kecil bagi Allah untuk diampuni. Baik, kemudian para jamaah azan Allah ya kemajma'in. Berkata Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, Ibna Adam tarakal khati'ah. Anak Adam meninggalkan dosa ahwan alaika. Itu lebih mudah min mu'alajati taubah. Meninggalkan dosa itu lebih mudah daripada meluruskan taubat. Paham, Pak? Jadi kalau orang sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa, itu untuk tobat benernya itu lebih sulit dibandingkan dia sebelumnya menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Karena kalau sudah melakukan dosa, taubat dia kepada Allah, iya kalau benar taubatnya. Kalau nggak benar, nggak diterima sama Allah. Itu maksudnya. Ya, jadi di sini maksudnya apa? Hendaknya seorang berupaya semaksimal mungkin untuk menahan diri dari dosa dan maksiat. Kemudian beliau mengatakan, ma yu'minuka an takuna usibta kabirah ughlika dunaha babat taubah fa anta fi ghairi ma'mal. Karena siapa yang membuatmu aman, engkau melakukan sebuah dosa, kemudian ternyata tutup pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat engkau aman itu? Enggak ada yang bisa membuat engkau aman dari ditutupnya pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkata Maimun bin Mihran rahimahullah, perhatikan di sini ya. Man asa'a sirran falyatub sirran. Barang siapa yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, hendaknya dia tobat juga dalam keadaan bersembunyi. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wa man asa'a alaniyatan falyatub alaniyatan. Dan barang siapa yang melakukan dosa secara terang-terangan, maka tobatnya pun terang-terangan. Makanya Pak, artis itu harus tobatnya terang-terangan. Karena melakukan dosa ditonton ratusan ribuan jutaan orang. Maka tobatnya pun harus terang-terangan. Jangan kemana artis itu? Oh tobat. Tobatnya bilang harus. Kenapa? Dia menzolimi masyarakat. Dia menzolimi rakyat dengan apa? Dengan memberikan contoh-contoh yang buruk. Akidah yang rusak, akhlak yang rusak. Merusak generasi. Artis itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata beliau alasannya? Fa innan nasa yu'iruna wa la yaghfirun. Karena manusia itu sifatnya apa? Mengumbar aib dan tidak mengampuni. Sedangkan apa? Wallahu yaghfir wa la yu'ir. Sedangkan Allah mengampuni dan tidak menyebarkan dosa. Jadi kalau sembunyi-sembunyi enggak ada Allah kemudian apa? Disebarkan sama Allah. Gara-gara dia sembunyi-sembunyi. Nah ini sebagai penutup ya. Barangkali ada pertanyaan silahkan dipersiapkan dari sekarang. Kalau tidak ada nanti bisa dilanjutkan ya. Karena Ibrahim bin Adham minal ashraf. Pada ulama ini terkenal Pak. Nanti silahkan dibuka di Wikipedia. Ya, mudah-mudahan versinya. Ibrahim bin Adham termasuk ulama yang populer, yang terkenal. Ternyata beliau adalah dari golongan orang kaya. Kalau zaman sekarang bahasanya apa? Crazy rich-nya dulu.
Ya, crazy rich-nya dulu. Tapi nggak crazy kayak orang sekarang gitu loh. Ya. Sampai dibuat gila sama hartanya maksudnya. Apa? Disebutkan wa kana abuhu katsirul mal. Dan bapaknya adalah orang yang banyak hartanya. Kemudian apa? Banyak pembantunya. Banyak tunggangannya. Masya Allah ya. Kemudian banyak juga hewan-hewan piaraannya seperti burung-burung yang suara-suaranya indah. Fabainama Ibrahim fi sayd ala farasihi yarqud. Ketika beliau berada di atas tunggangannya, di atas kudanya, idza bi sauti min fawqihi ya Ibrahim. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham ini mendengar suara dari atas, Pak. Tiba-tiba dengar, Pak. Ini kadang begitu, Pak. Ma hadzal abas. Apa? Permainan apa ini semuanya? Kuda, ya kalau zaman sekarang moge, mobil mewah, rumah megah. Permainan apa ini? Ya ada yang berkata kepada Ibrahim bin Adham ini, ma hadzal abas, permainan apa ini? Kemudian dibacakan ayat afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian untuk bermain-main? Untuk dengan ini semuanya, kemewahan, kemegahan ini semuanya? Ittaqillah. Kemudian ada suara mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Alaika bizzat liyaumil faqah. Hendaknya kamu persiapkan bekal untuk hari kiamat. Fanazala an dabatihi wa rafadha dunya. Maka dia langsung tinggalkan kudanya dan dia berlari dari dunia. Masya Allah. Ditinggalkan kemewahannya. Kemudian apa yang dilakukan? Wa fi riwayatin fahatifa bihatif alihada khalaqta. Ada yang berkata, apakah untuk ini semuanya kamu diciptakan? Apakah untuk bermewah-mewahan kalian diciptakan? Wahai Ibrahim, am bihadza umirta, apakah kamu diperintahkan untuk ini semuanya? Fanazala wa sadafa ra'iyan li abi fa akhadha iba'atahu wa a'ta farasahu wa ma ma'ahu. Apa yang dia miliki, Pak? Kudanya, apa yang dikasihkan ke orang, Pak? Ya. Wa dakhalal badiyah, kemudian dia pergi ke sebuah pegunungan. Makanya disebut dengan Arab Badui yang tinggal di gunung-gunung itu. Sampai sekarang ada, Pak. Ya. Kemudian dia masuk ke pegunungan wa sahibats sauri. Kemudian dia bersahabat, dia menemani, dia berjumpa dengan Al-Imam As-Sauri wal Fudail bin Iyad wa dakhala Syam wa kana ya'kul minal hasad wa hafizal basatin. Kemudian dia pergi ke pegunungan, tinggal di sana, makan dari hasil kebun di sana, dan dia menjaga kebun-kebun. Ada orang sekarang begitu, Pak? Ada orang sekarang begitu, Pak? Ya, semakin apa kita? Semakin terlena dengan kemewahan dan kemegahan dunia. Ya wallahu alam, saya kalau baca cerita begini, ya terkadang berpikir juga, Pak, apakah saya harus seperti itu? Gitu, Pak. Karena ada ulama yang begitu. Maka kalau kita ambil pertengahan, dunia tidak haram. Tapi kalau dunia sudah merasuk ke dalam jiwa kita, jauhkan, Pak. Karena itu sudah membahayakan kehidupan akhirat kita. Kalau dunia sudah punya tempat di dalam hati kita, itu sudah akan membahayakan akhirat kita. Dan itu yang akan melemahkan visi kita, termasuk juga hati kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apa itu? Yaitu akan menimpa umat ini apa? Al-wahan. Apa artinya? Al-wahan itu ad-dha'if asy-syadid. Ad-dha'fu syadid, kelemahan yang amat sangat parah. Apa itu? Cinta dunia dan takut mati. Jadi, Pak, upayakan. Kalau harta yang kita miliki itu sudah membuat hati kita cenderung kepada dunia, cukupkan dengan yang sederhana walaupun kita dibuat kaya sama Allah. Tapi jadikan kekayaan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan begitu, Pak. Ya. Saya nggak perlu cerita tentang diri sendiri ya, khawatir nggak ikhlas, khawatir mengurangi. Tapi intinya Pak, semakin kita enggan dengan dunia, justru dunia itu ngejar kita sendiri, Pak. Semakin kita enggan sama dunia, nggak mau dunia, Pak, ngejar dunia, Pak. Datang dunia itu perkataan siapa? Bukan perkataan saya, tetapi perkataan lisan yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini, lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatannya, maka dunia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang dalam keadaan hina dina kepada dirinya. Silakan ambil saya, silakan nikmati saya, datang sendiri, Pak. Itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ulama ini takut karena diingatkan ada suara yang
Ada suara yang membuat dia sadar, kemudian dia tinggalkan itu semuanya, dan kemudian beliau menetap dalam ilmu, dan akhirnya beliau menjadi ulama. Ibrahim bin Adham sezaman dengan Al-Imam Ats-Tsauri dan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahumullahu taala. Beliau juga pernah ada sebuah perkataan, man arada taubah falyakhruj minal madzalim wal yada' mukhalatatan nas wa illa lam yanal ma yurid. Masyaallah, Pak. Perhatikan, Pak. Barang siapa yang menginginkan taubat, taubat yang benar, Pak. Barang siapa yang menginginkan taubat, hendaknya dia keluar dari kezaliman-kezaliman, dari kegelapan-kegelapan, dan hendaknya dia tinggalkan bergaul dengan manusia, banyak kumpul, banyak ini. Banyak nongkrong sana, banyak nongkrong sini yang tidak manfaat, ingat Pak ya, yang tidak manfaat. Wa illa lam yanal ma yurid. Melainkan kalau tidak melakukan itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi Pak, kalau mau kumpul dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat yang soleh, di majelis ilmu, di komunitas dakwah, di sana, silakan gitu Pak. Tapi kalau sudah kumpul sana ngomong dunia, kumpul sana, itu Pak yang terjadi Pak. Bukan nggak boleh kita ngobrol bisnis, boleh, tapi kalau sudah banyak kehidupan kita digunakan untuk dunia, apalagi dunianya bukan untuk akhirat, justru membuat kita semakin jauh dari Allah, itu bahaya untuk kehidupan dunia kita dan untuk kehidupan akhirat kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hafizanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah menjaga saya dan menjaga kita semuanya dari fitnah dunia yang membuat kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Baik, silakan. Dengan taubat dan sholat taubat itu dilakukan setiap kita melakukan dosa atau hanya dosa-dosa. Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan sholat sunnah taubat, apakah dikerjakan kalau kita melakukan dosa besar saja atau setiap kali kita berdosa secara umum? Intinya Allahu a'lam bishawab, sholat sunnah taubat itu hukumnya sunnah, tidak wajib, dan tadi sudah kita sebutkan 5 syarat daripada diterimanya taubat, dan tidak disebutkan di sana harus sholat taubat, ya Pak ya. Jadi dianjurkan dan jangan dibiasakan, karena Allah alam nggak pernah saya dengar riwayatnya ada sahabat atau Rasul setiap malam sholat sunnah taubat. Yang ini menjadi umum di masyarakat kita, Pak. Bangun tengah malam sholat sunnah taubat sebelum tahajud. Allah alam, kalau itu baik pasti para sahabat sudah melakukan itu. Ya, pasti mereka yang paling tahu tentang apa amalan yang baik. Tetapi Allah a'lam bishawab, intinya kalau kita menyadari ya baik itu dosa besar atau dosa kecil yang sudah menumpuk belum ditaubati, kemudian kita sholat sunnah taubat tersebut. Ya, tapi intinya adalah taubatnya, bukan sholatnya. Taubat di sholat sunnah tersebut dimaksudkan, diniatkan untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab. Apa Ustaz bertanya, bagaimana seseorang yang bertaubat tapi ia masih melakukannya, namun ia malu untuk berjanji tidak mengulanginya lagi? Apakah ia tidak akan diampuni lagi atau dia akan tercap munafik dikarenakan ia mengingkari janji? Baik Pak, ada sebuah ceramah bagus saya dengar, ya mungkin nanti akan dijadikan sebuah tulisan dari Syekh As-Sinqiti hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan orang yang berjanji untuk bertaubat dan tidak mengulangi dosa lagi, justru ini orang yang lemah. Paham Pak? Beda orang berjanji dengan orang yang bertekad. Kalau diiringi janji berarti dia menyadari kalau dirinya lemah. Kapan dia? Kalau berjanji berarti lemah Pak. Harusnya apa? Tekadkan kuat, tekadkan buat, kuatkan tekad kita dan serahkan urusannya kepada Allah. Kalau tekadnya sudah kuat, kemudian jatuh lagi, maka tobat yang tadi syaratnya terpenuhi diterima. Karena tadi sudah kita sampaikan tidak ada syaratnya orang itu nggak boleh kerjakan lagi, nggak ada. Yang penting bertekad tidak mengulanginya lagi dan jujur tekadnya. Jangan ya Allah saya tekad, tapi belum berlalu 24 jam dilakukan lagi, itu bohong biasanya Pak. Biasanya Pak bertahan itu lama Pak. Kemudian tergoda lagi oleh hawa nafsunya, hawa nafsu mengalahkan imannya, maka jatuh lagi, maka tobat lagi. Jatuh lagi, tobat lagi, begitu. Tapi kalau baru sehari, baru 2 hari, ini biasanya tidak
jujur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak mengatakan adakah batasan waktu tertentu dia bertekad berapa lama, tidak ada. Tapi yang tahu jujur atau tidaknya, berusaha atau berjuang atau tidaknya adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau bertanya, jika kita meminta maaf atas kesalahan kita di suatu grup WA secara umum dengan tujuan agar dihalalkan atau dimaafkan kesalahan kita oleh anggota grup, apakah gugur dosa kita kepada kesalahan tersebut? Ya, kalau dosanya umum, ya misalnya mengganggu anggota grup, maka kita sampaikan maaf kita kepada semuanya, ya insya Allah seperti memang. Tapi kalau ke personal, kita sampaikannya di umum, di forum umum, dan orang yang nggak jawab, ya berarti belum pasti dia memaafkan dosa-dosa kita atau kesalahan kita. Wallahu a'lam. Jadi cuma dibaca aja, ya, tapi kan belum tentu dimaafkan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara menghapuskan dosa ghibah? Nah, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib minta maaf. Jadi misalnya ada orang yang digibahi, kita datang, Pak maaf saya menggibahi Bapak. Oh, selama ini kamu tuh yang menggibahi. Geplak, bonyok sudah. Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena memang kezaliman yang terjadi antara manusia dengan manusia. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ya, tapi Allah nampak kuat juga pendapat yang mengatakan bahwasanya dosa ghibah harus diminta karena apa? Diminta dengan cara apa? Dengan cara datang minta maaf. Wallahu a'lam bishawab ya. Satu lagi sebentar lagi ya. Bagaimana cara bertobat dari dosa yang sudah pernah kita ceritakan? Ya sudah. Yang sudah terlanjur karena misalnya tidak tahu ilmunya karena hawa nafsu, ditaubati lagi. Jadi mentobati dosa yang pernah diceritakan walaupun dia sudah taubat dari dosa tersebut. Apakah masih diterima Allah? Insya Allah kalau kita taubat dengan jujur, dengan benar, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Yang terakhir. Ya, penutupan Bapak. Karena saya perlu. Kita berdoa untuk meminta ampunan dosa yang akan datang. Ya Allah, ampuni dosa saya di masa akan datang. Berarti niat untuk melakukan dosa. Tapi kan nggak tahu kenapa dosa itu kan terbaca dosa. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Adakah hadis yang menerangkan ya Allah ampuni dosaku di masa yang lalu, di masa yang akan datang gitu Pak ya? Ya. Wallahu a'lam ya. Kalaupun ada, saya lupa kalimat hadisnya. Kalaupun ada, maksudnya ketika kita meminta ya Allah ampuni dosa saya kalau saya melakukan dosa di masa yang akan datang, maksudnya adalah meminta kepada Allah penjagaan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Itu maksudnya. Bukan berarti kita berniat berdosa kemudian minta ampun dulu sebelumnya agar ketika kita melakukan dosa jadi nggak dosa lagi. Nah itu salah, ya Pak ya. Itu pemahaman yang salah. Maksudnya adalah ya Allah jaga aku dari berbuat dosa. Ampuni maksudnya adalah jaga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan para jamaah azanillahu yakum ajmain. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kami mohon insyaallah di kesempatan-kesempatan berikutnya baik kajian saya atau kajian asatidz yang lainnya datang di awal waktu ya. Jadi kajian jam 9 berangkat dari rumah sebelum jam 9. Jangan pas jam 9 apalagi lebih dari jam 9 ya. Mudah-mudahan pahalanya lebih besar di hadapan Allah dengan kita menjaga etika, menjaga adab, menjaga kesungguhan kita dalam menghadiri kajian. Tapi likullin khairin, insyaallah semuanya dapat kebaikan. Yang terlambat, yang cuma mampir, insyaallah semua orang yang duduk di majelis ini tidak akan pernah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.